Halo guys, kali ini saya akan mereview tanaman merambat pada tembok. Nah ya ini tidak mereview temboknya karena temboknya sudah aus, sudah rusak, catnya rusak. Sekarang saya cuma mau mereview tanaman yang berada di tembok saya. Ini yang pertama adalah tanaman daun dolar. Ini tanaman daun dolar besar, ini merambat. Jadi tanam di bawah ini langsung otomatis merambat, nempel-nempel gini. Ya, itu cukup bagus juga. Ini sudah cukup lama. Kalau ini kecil, kalau sudah cukup umur dan makanannya cukup, air dan nutrisi cukup, dia akan membentuk daun yang cukup besar. Kalau kurang gizi ya seperti ini, kecil ini, atau masih muda. Ya, ini adalah daun dolar yang merambat pada tembok kami. Ini tanaman yang pertama di tembok kami. Yang kedua ini adalah sirih gading. Ya, sirih gading atau sirih gading. Ini kalau cukup air dan nutrisi makanan, dia akan menumbuhkan daun dengan sangat besar. Ini kalau airnya terus-terusan mendapat kecukupan air dan juga makanan, ini akan membesar, semakin ke atas semakin membesar. Dan ini kalau misalkan kita taruh dalam pot atau dalam media lain, media air atau tanah, dalam pot atau botol, ini dia akan hidup karena tanaman ini sangat mudah untuk hidup. Kalau sudah ada akarnya gini, tinggal motong aja, ditaruh dalam pot, botol, dalam media air atau tanah, dia bisa langsung hidup seperti ini. Ini kita taruh dalam, kita potong, kita taruh dalam pot, ini bisa langsung hidup. Dan ini kalau sudah daunnya agak besar gini, dijual dengan harga cukup lumayan, cukup ada harganya. Kalau di toko online ini bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Kalau daunnya besar, semakin besar dan semakin bagus daunnya, ini semakin mahal. Sebenarnya dulu nanamnya nggak direkatkan, cuma ditaruh di tanah gitu. Lama-kelamaan dia mencari pegangan pegangan dan makanan di tembok. Ini daun dolar belum merambat. Ini yang kedua. Yang ketiga, daun yang merambat pada tembok kami, yaitu ini daun sirih. Ini sebenarnya bukan tanaman hias, ini sirih ini. Sebenarnya adalah tanaman toga, ini tanaman obat. Tapi kalau rumputnya sudah banyak, kalau dilihat-lihat seperti ini ya cukup indah juga. Ini daun sirih yang merambat pada tembok kami. Ya, ini cukup lumayan, bisa digunakan untuk tanaman hias juga, sekaligus untuk tanaman obat. Ya, ini juga daun sirih. Ya, ini juga daun sirih merambat juga. Ini cuma batangnya kecil. Ini sirih gading. Ya, ini dulu banyak. Ini tanaman sirih gadingnya di sini banyak. Tanaman sirih gadingnya banyak, terus karena dulu tanaman hias belum populer, ini saya berantasin. Daunnya sebenarnya banyak yang besar-besar. Kami juga di sini ada tanaman Sri Rezeki. Ini tanaman ini juga cukup mudah nanamnya. Tinggal nancapkan aja, motong langsung ditancapkan batang, stek batang juga langsung bisa. Lalu yang di depan ini saya potong, saya taruh di pot juga langsung hidup. Yang ini di depan anunya, hasil potongannya taruh di pot di depan. Nah, ini adalah Sri Rezeki yang diambil dari belakang tadi, yang kita langsung stek dan kita taruh dalam pot timba ini ya. Ini cuma nyetek aja, posisi belum ada akarnya, stek langsung ditanam dalam timba ini, dan dalam waktu 2-3 minggu ini sudah bisa kuncup. Ini dulu juga langsung hidup, ini langsung hidup, nggak layu. Ini daunnya nggak ada yang menguning. Ini bonggolnya juga bisa semai. Ya, cuma gitu aja. Cuma ada 3 tanaman di tembok kami ternyata. Saya pikir banyak, ini ternyata cuma ada 3. Ya, wah, ada mungkin di tempat lain coba. Saya lihat lagi juga di tempat lain. Ini tanaman calathea yang besar jadi gini. Jadi warnanya, coraknya garis-garis hilang. Tanaman buah naga ini. Buah naga ini Syngonium. Ini kalau masih kecil sebenarnya nggak merambat, dan daunnya juga nggak bersabang 3 gini, nggak seperti jari 3 ini. Daunnya kalau kecil seperti bawah ini,
Tapi kalau merambat, daunnya jadi 3 seperti ini, atau mungkin sudah dewasa, daunnya jadi 3 gini. Ini juga merambat. Ini rambatan yang lain selain di tembok ini, sirih gadingnya merambat di pohon. Ini dulu sudah ruimbun, ini sudah banyak saya potong istri saya. Di sini bisa merambat sampai rimbun di sini karena di atas di sini ada tanahnya, ada potnya. Itu ada potnya, itu ada tanahnya. Di bawah dia bisa naik, di bawah ada, terus di atas juga ada tanahnya, jadi akar yang di atas mengambil unsur hara atau minuman di atas ini. Akhirnya bisa rimbun seperti ini. Dan ini dulu malah lebih lebat lagi ini. Ini sudah banyak potongan-potongan ini. Karena kalau tidak dipotong, dia akan kemana-mana daunnya, akan memenuhi ruangan. Nah, sebagian dipotong, sebagian dibuang, sebagian ada yang ditaruh lagi di pot atau di botol, nah, seperti ini. Nah, ini juga hasil dari tanaman yang tadi dipotong, ditaruh di botol, itu sudah hidup. Itu ini anunya banyak deh, akarnya. Ini bisa menampung banyak tanaman singonium juga. Campur-campur. Ya udah, cukup segitu aja ulasan kami. Bye bye.